Dari aku aja. Oke, oke. Ya, halo teman-teman semuanya, nama aku Angga. Halo Angga. Halo. Oke, gantian ya Angga. Oke. Oke, perkenalin nama aku Laurentius Ricky Anugrah Yobelio. Biasanya dipanggilnya Sayang. Waduh, baper terus. Enggak, enggak. Biasanya dipanggilnya Abel kok. Gimana Abel kabarnya Abel? Oh, baik banget Angga. Baik Angga banget ya? gimana kabarnya? Wah, lumayan baik. Tapi dibaik-baikin aja ya. Kenapa Angga? Kenapa? Ya, karena kamu bilang sayang-sayang terus loh. Oh iya Abel, ini mau tanya. Sebenarnya kita live stream kayak gini tuh mau ngapain ya? Nah, sekarang nih, detik ini, pertama kali Komsos Arek Stefanus ini mengadakan sebuah sharing session dengan tema Siapakah Bunda Maria menurut pandangan agama lain. Wah, ini terdengar berat tapi menarik banget ya Abel ya. Ini Berat, bisa berat, berat. menambahkan ilmu dan wawasan kita nih. Benar, benar, benar. Nah, eh, kan ini bulan Oktober nih Cek, enggak? cek, Dalam cek. bulan Oktober ini kita tahu bahwa di Gereja Katolik ini merayakan bulan Rosario. Bulan Rosario ini identik sekali dengan Bunda Maria. Nah, dalam sharing session kali ini juga kita mengundang narasumber-narasumber yang sangat berkompeten dalam bidang ini ya. Coba nggak kenalin nggak narasumber-narasumber kita? Siapa aja? Nah, yang pertama nih Bel, narasumber yang pertama. Siapa nggak? Umat Stefanus pasti kenal. Pasti, nggak mungkin nggak kenal. Siapa nggak? Romo, kepala paroki kita, Romo Wih, Timotius Siga. Halo Romo, wih, bisa halo on Romo. mic dulu Romo. Iya, On mic halo. dulu. Ya, halo Selamat Romo. malam Halo Romo. semuanya. Selamat malam Romo. Enggak cuma umat Stefanus yang yang kenal loh. Aku ini yang bukan umatnya itu ya merasa sangat kenal itu loh. Kenal Kamu itu banget ya. kamu harus tahu ya, Romomu ini selebritis di Jombang itu. Waduh, terkenal banget itu loh kamu itu. Jadi jangan Matur nuwun, Gus. tolong dikerdilkan ya, tolong dikerdilkan ini. Artis ini, artis kita Romo Siga. Halo Romo. Halo Romo. Ya, Apa kabarnya halo. Romo? Kabar baik, sehat, ya toh. Wih, puji Baik, Tuhan. lancar semua. Nah, Bel, yang kedua ini narasumber apa ya, Bel? Kalau boleh tahu. Siapa ya enggak? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Nah, narasumber kedua kita ini adalah Gus Aan. Hai Gus Aan. Halo, apa kabar Angga, Baik. Abel, Romo Siga? Halo, Gus. baik Ya. Gus. Sekali. Aku senang sekali loh kamu undang ketemu dengan Romo Siga satu frame. Ini kayaknya kita jodoh deh, Mo. Kemarin kita Nah, sebelumnya Gus, Sepertinya kami Gus Aan ini terganggu koneksinya ya. Oh Kita iya, Bel. reunian dengan Gus Aan ini reunian. Saya dulu di Jombang. Oh Gus iya, Aan Romo. itu di Jombang. Dulu di Jombang. Kita satu. Temen deket ya, Mo. Iya, beliaunya Sahabat. ini apa namanya sangat aktif untuk mendampingi teman-teman kaum muda untuk kelompok Gus Durian, terus jaringan Islam anti diskriminasi, lalu memperjuangkan bagaimana hak orang hidup, baik laki perempuan menghargai orang, itu gerakan dia. Lalu menurut saya sih Gus Aan ini sungguh memberikan peluang-peluang untuk teman-teman kaum muda, bahkan membuka ruang. Gus Aan ini membuka ruang untuk perjumpaan kaum muda berbagai lintas iman, dan itu menarik. Jadi tantangan iman itu dipakai untuk membuat peluang pergaulan antar kaum muda. Nah, itu yang diperjuangkan Gus Aan, itu menggerakkan Gus Durian, bahkan juga menggerakkan kaum muda Katolik di Jombang, bahkan di beberapa tempat, tidak hanya Islam, tidak hanya Katolik, Hindu, Buddha, dia rangkul semua itu sama Gus Aan itu. Oh iya, tak rangkul kabeh, Mo. Iya, Karena menurutku itu gini, Mo. Agama itu kalau cuma satu. Jadi orang itu sebenarnya memang ia secara formally itu satu agama, tetapi sesungguhnya
kalau ia benar-benar melakukan penghayatan atas agama itu, setidaknya menurut itu sebenarnya satu agama itu tidak cukup. Betul. Satu agama itu tidak cukup. Ia harus memeluk semua agama itu. Gitu. Jadi nanti di KTP-nya itu agama ada opsinya itu 1, 2, 3, 4 all, pilih all begitu. All. Berarti silakan. Sudut narasumber kita ini sangat hangat-hangat sekali, Abel. Mau merangkul kita dan semuanya. CS, udah CS. Oh ya, Abel, hari ini ya, hari ini Kenapa kita enggak? masuk hari santri. Jadi Wih. selamat hari santri buat semuanya. Selamat hari santri ya Gus Ahmad. Nah, kan udah tahu nih narasumber kita berdua. Nah, sebelum kita memulai sharing session pada malam hari ini, alangkah lebih enaknya kita mulai dengan doa. Silakan untuk Romo Siga dapat memimpin doa pada malam hari ini. Baik. Mari saya ajak teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, terutama kaum muda juga untuk supaya perjumpaan ini membawa berkah bagi semua, dan kita berdoa menurut iman, agama, dan kepercayaan kita masing-masing. Saya mengajak Gus Aan juga bersama kawan-kawan Gus Durian yang lain. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah api cinta kasih-Mu di dalam hati kami. Curahkanlah roh-Mu dan semua akan dijadikan lagi, dan baharuilah muka bumi. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah kami dengan roh yang sama, kebijaksanaan yang sejati, dan sukacita selalu dalam penghiburannya. Kami juga berdoa mohon berkat untuk Gus Aan Ansori bersama kawan-kawan yang lain dan kaum muda, serta siapapun yang ikut ambil bagian di dalam acara ini. Semoga kami semakin memperdalam iman, menghormati Maria sebagai seorang ibu, dan di dalam penghayatan serta kehidupan sehari-hari kami menghormati setiap perempuan, menghormati kehidupan, dan menghargai siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Karena kami yakin kami Engkau ciptakan, Engkau lahirkan melalui rahim ibu, sungguh-sungguh atas dasar cinta kasih-Mu sendiri. Ini semua kami aturkan melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Siga. Sama-sama. Mari doanya. Nah, Abel, gimana nih? Kita udah bisa mulai sharing sessionnya? Oh, tentunya bisa dong, enggak. Tapi sebelum kita memulai sharing session sekarang, kita ingatkan juga kepada viewers kita, apabila ada yang ingin bertanya kepada narasumber-narasumber kita, silakan kalian nanti chat saja di chat YouTube. Nanti kita akan pilih narasumber pertanyaan-pertanyaannya supaya nanti ditanyakan langsung sama narasumber kita. Dan jika kalian ingin materi-materinya, kalian juga chat email kalian aja di channel YouTube kita ya. Nanti kita akan kirimkan. Nah, bener banget. Jadi viewers kita jangan lupa dan jangan sungkan juga buat tanya-tanya di kolom chat. Nah, Abel, kita sekarang nih kita akan memulai sharing sessionnya. Kira-kira siapa ya, Abel, yang pertama ini? Nah, untuk sharing sesi pertama ini kami persilakan untuk Romo Siga untuk memulainya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, apakah sudah boleh dimulai ini? Boleh, Romo. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam Gus Aan Ansori. Selamat malam teman-teman Gus Durian dan kaum muda lintas agama serta Komsos
Paroki Santo Stefanus Surabaya yang berkenan untuk memfasilitasi supaya umat dan siapapun belajar tentang Maria dalam iman dan agama-agama. Dan saya akan membagikan pengalaman iman penghormatan saya berdasarkan ajaran Gereja Katolik, Bunda Maria dalam iman Katolik. Yang pertama, pokok iman kita ini adalah bahwa kita mengimani satu Allah. Itu kekuatan hidup orang Kristiani. Dengan 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam ikatan cinta kasih. Nah, karena manusia ini jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, lari, sembunyi, takut pada Allah, maka cinta kasih Allah yang diberikan kepada manusia itu menjadi cacat. Namun Allah tidak akan pernah untuk meninggalkan setiap orang terbelenggu dalam dosa, mengalami kematian, hidup tanpa cinta, dan terpisah terbuang jauh dari kerahiman Allah. Maka Allah sendiri turun. Sebab apa? Sebab manusia itu tidak bisa dia kembali kepada Allah dengan caranya sendiri. Justru Tuhan Allah turun ke dunia, hidup di antara manusia dan juga menyelamatkan. Apa motivasinya? Motivasinya adalah karena Allah adalah kasih, maka manusia dikasihi, dan ia dikembalikan menjadi gambar dan citra Allah. Nah, itu kekuatan iman Katolik sehingga kita punya pondasi dasar hidup. Mengapa kita ini hidup? Karena cinta kasih. Nah, Bunda Maria ikut serta di dalam karya keselamatan itu. Jadi Allah menyelamatkan manusia dan Bunda Maria ikut ambil bagian di dalam karya keselamatan itu. Nah, itu poinnya, bahwa Maria dihayati sebagai seorang ibu, di mana bahwa Yesus tidak diciptakan, tetapi sejak semula Yesus itu sudah ada. Dan ia datang, ia dilahirkan. Nah, itu iman Katolik. Ia dilahirkan melalui pengantaraan Maria. Nah, gereja merenungkan karya penebusan Yesus Kristus bagi kita itu melalui Maria. Nah, kita gereja Katolik pada bulan Oktober ini bersama-sama setiap hari selalu berdoa rosario, itu sebenarnya mau mengenangkan karya penebusan, karya penyelamatan, kesadaran cinta kasih dari Tuhan Yesus untuk setiap orang dimanapun, siapapun. Nah, Maria menjadi pengantaranya. Nah, ini direkam, ditulis berdasarkan inspirasi Roh Kudus di dalam Injil, 4 pengarang Injil. Nah, saya coba untuk menampilkan tulisan tentang Maria di dalam Injil. Gereja berdoa rosario berarti kita berdoa bersama Bunda Maria, memohon keselamatan kekal dari Yesus Kristus bagi kita dalam lembah duka, yaitu karena dosa, yaitu karena belenggu maut, yaitu karena kematian. Nah, umat Allah mendaraskan rosario sebagai ketekunan dalam doa. Ada 2 bentuk doa. 1 doa karena syukur, 2 permohonan. Memohon, jadi manusia memohon supaya mampu bersyukur karena diselamatkan. Nah, dalam untayan doa rosario itu doa yang dimunculkan, aku percaya kemuliaan terpujilah Bapa kami, salam Maria. Disitulah misteri penebusan, misteri karya Allah, misteri inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Itu ditampilkan di situ. Dan kita berdoa di situ. Dan juga di situ ada doa Fatimah. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu.
Nah, teman-teman yang terkasih, doa ini bukan hanya untuk orang Katolik, doa Rosario itu untuk semua orang, untuk perdamaian semua orang, terutama perdamaian manusia kepada Allah melalui Yesus. Jadi Yesus mendamaikan manusia yang berdosa, terbelenggu oleh kehinaan, itu kembali kepada Allah. Dalam Injil Matius dituliskan bagaimana Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Maria mengandung bayi Yesus. Orang-orang Majus mengunjungi Maria, Yosef, dan bayi Yesus. 3 raja itu, peristiwa 3 raja. Dalam Injil Matius juga dituliskan Maria dan Yosef menyingkir sementara waktu ke Mesir untuk menghindari murka Herodes. Nah, pengalaman Maria ini sungguh merupakan satu ketaatan kepada Allah Bapa. Karena dia terbuka bahwa tanpa persetubuhan, ia harus menerima kabar dari malaikat Tuhan untuk mengandung. Dalam dunia zaman itu bahkan sampai sekarang pun itu risikonya berat sekali. Kalau orang mengandung tanpa campur tangan lelaki maka hukumannya adalah mati, hukuman rajam. Jadi Maria sudah ikut ambil bagian di dalam karya keselamatan dengan mengambil risiko dirinya sendiri harus mengalami kematian kalau diketahui secara tradisi adat Yahudi. Nah, dari sini dengan demikian kita tahu bahwa Maria itu memang sudah sejak semula dipilih. Karena Allah adalah suci, maka rahim Maria, maka Maria itu juga disucikan. Sehingga menjadi tempat yang suci untuk kehadiran Allah. Nah, dalam Injil Markus, kisah kelahiran Yesus tidak diceritakan dalam Injil Markus. Injil Markus mengungkapkan Yesus yang berkarya di depan publik dan penderitaan Yesus. Tidak begitu menonjol di Injil Markus ini. Karena penekan semua Injil, semua pengarang Injil itu pusatnya adalah Yesus. Namun peran Maria ada yang banyak, fokus. Lalu yang di Injil Markus ini tidak seberapa, hanya ditampilkan sekilas. Contoh Markus bab 3, 31. Pada waktu itu Maria datang bersama saudara-saudari lelaki Yesus dan tinggal di rumah. Kata saudara-saudari itu seperti bukan hubungan darah ya. Umum, lebih pada umum. Maria ditampilkan. Yesus berada di dalam satu rumah. Yesus mengatakan bahwa ibu dan saudaranya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Orang-orang yang mewujudkan cinta kasih. Orang-orang yang mewujudkan perdamaian. Orang-orang yang mewujudkan persatuan. Orang-orang itu penekanannya. Pertanyaannya, apakah Yesus mengesampingkan Maria? Tidak. Karena fokusnya adalah karya keselamatan itu. Dan ingin mendidik para murid dan publik bahwa Yesus hadir bukan hanya berdasarkan hubungan darah, tetapi juga orang-orang yang mau berkehendak baik. Nah, ini kekuatan bagi kita. Kita bergaul bukan hanya dengan orang Katolik saja, kita bergaul dengan siapa saja yang berkehendak baik. Yesus disebut anak Maria dan saudara dari Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon oleh jemaat sinagoga yang tercengang dan tidak percaya mengapa sikap Yesus kepada Maria demikian. Ya, ini hanya fokus konsentrasi penekanan Yesus sedang berkarya di depan publik. Berikutnya Injil Markus mengungkapkan tentang penyaliban Yesus. Maria ada di situ. Ditampilkan dalam Markus bab 15 ayat 50. Pada saat kebangkitan, Maria juga ada di situ. Para perempuan meninggalkan kubur yang kosong. Artinya dalam kacamata iman, Yesus bangkit. Berikutnya dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas ini lebih tampak perjumpaannya.
pemberitaan tentang kelahiran Yesus dalam Lukas bab 1 bagian awal. Kalau di Injil Matius itu dinyatakan kabar malaikat Tuhan. Kalau di sini ditampilkan malaikat itu adalah Gabriel. Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria mengunjungi Elisabet. Jadi Maria dipilih oleh Allah dan ia mengandung dari Roh Kudus. Dan karena sukacita mengandung Allah Putra, maka ia berkunjung kepada Elisabet saudarinya dengan mengagungkan pujian kepada Allah. Kidung Maria, Magnificat. Magnificat merupakan sebuah mazmur dalam perjanjian baru. Keseluruhan sejarah umat Allah ditandai secara baru dengan penampakan kepada Maria. Jadi Allah menampakkan diri melalui malaikat Gabriel dalam pesan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Injil Lukas, sebuah revolusi dimulai, kaum miskin dipulihkan haknya. Nah, melalui Maria, orang-orang miskin diangkat. Bukan berarti orang kaya tidak, tetapi disadarkan. Bagian yang berikutnya terakhir, ini adalah revolusi ilahi, pemimpinnya adalah Yesus. Nah, teman-teman di bagian Injil Yohanes, Maria hadir di dalam peristiwa perkawinan di Kana. Maria menjadi perantara antara Yesus dan manusia. Dia memperhatikan kecemasan pasangan mempelai dan meminta para pelayan untuk mendengarkan Yesus. Jadi perjamuan nikah di Kana itu diceritakan orang menikah itu suasananya sukacita dan ada perjamuan dengan suguhan anggur. Nah, persoalannya adalah anggurnya habis. Nah, melalui Maria, Maria meminta kepada Yesus putranya. Dan justru Tuhan Yesus, mau apa engkau ibu? Justru karena iman Maria inilah Yesus melakukan mukjizat, jadi air menjadi anggur. Bahkan dinilai oleh para undangan bahwa anggur itu baik. Biasanya orang dalam perjamuan semakin ke belakang anggurnya semakin baik. Nah, disinilah peran Maria tampak di dalam kecemasan, keraguan, kekhawatiran supaya orang tidak malu juga. Maka Maria berinisiatif untuk meminta kepada Yesus. Nah, cara pandang Maria dengan cara pandang Yesus, Ibu, waktuku belum tiba. Kata tiba, waktunya belum tiba, itu belum saatnya untuk membuat mukjizat. Karena tiba itu berarti Yesus harus menderita, Yesus harus wafat, Yesus harus bangkit untuk menyelamatkan setiap orang. Nah, melalui Maria, Yesus mau melakukan. Supaya orang tidak malu, supaya orang tidak cemas, supaya orang tidak khawatir. Bunda Maria berada di bawah salib. Dalam Injil Yohanes bagian akhir, bab 19 ayat 25 sampai dengan 27. Maria hadir saat Yesus tergantung di atas salib. Maria berdiri di samping murid Yesus yang dikasihi, yaitu Yohanes. Nah, disinilah pada saat Yesus tergantung di kayu salib, Yesus memasrahkan para murid dan murid-murid yang lain, yaitu gereja, kepada Bunda Maria. Demikian pula sebaliknya, supaya murid yang dikasihinya itu menjaga Maria. Maria hadir pada puncak penderitaan Yesus. Di Injil Matius, kisah tentang kelahiran Yesus tidak disampaikan, namun di bagian akhir, Maria berada di dalam perjalanan Yesus, bahkan penderitaannya di kayu salib.
maka kita bisa merekam di sini bahwa ia tidak meninggalkan Yesus Kristus putranya yang ditinggalkan oleh banyak pengikutnya. Jadi ketika Yesus disalibkan, para murid yang lain itu banyak yang pergi kecuali Yohanes, yaitu pengarang Injil ini. Dia bersama dengan Bunda Maria berada di bawah kaki Yesus. Nah, dari sini kita bisa ambil satu simpulan kecil bahwa Maria sejak awal mula itu sudah dipilih, diberkati. Sejak awal mula taat terbuka kepada Allah. Sejak awal mula dia setia kepada Allah dan mengiringi Tuhan Yesus sampai pada akhir hidupnya. Ibu mana yang akan kuat ketika tahu bahwa anaknya sendiri, anak yang dikandungnya, yang dilahirkannya, itu mengalami penderitaan yang begitu hebat. Maria menjadi contoh bagi para ibu untuk menghormati kehidupan. Maria menjadi satu teladan bagi kita, bagi siapa saja yang tidak menyayangi anaknya. Maria yang menjadi contoh pengantara bahwa kita ini selalu dilindungi oleh Tuhan. Berikutnya adalah dalam tradisi iman Katolik. Maria Bunda Allah itu diimani dalam tradisi. Jadi dasar iman dalam gereja Katolik yang pertama adalah kitab suci, yang kedua adalah tradisi, sama-sama diilhami oleh Roh Kudus, yang ketiga adalah kuasa mengajar dari Bapak Gereja. Maria Bunda Allah. Di dalam pertemuan Bapak Gereja, Konsili Efesus pada tahun 431 dan Konsili Kalsedon 451, Maria dinyatakan tetap perawan. Mengapa Maria dikatakan tetap perawan? Karena dasarnya adalah satu, dipilih oleh Allah. Dua, tidak berdasarkan hubungan biologis. Yang ketiga, iman Kristiani dari data-data tradisi mengatakan demikian. Bunda Maria sebagai bunda yang kudus, mulia, dan tetap perawan. Hal ini berkaitan dengan pernyataan iman bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Karena Maria mengandung Yesus. Maria dikandung tanpa noda. Dogma ini ditentukan pada 8 Desember 1854. Dogma ini dinyatakan oleh Paus Pius ke-9. Maria diangkat ke surga karena ia adalah pribadi yang suci. Mengapa demikian? Sebab ia mengandung Yesus yang adalah suci. Maka setelah kematiannya ia langsung diangkat ke surga. Ditetapkan pada 1 November 1950, dogma ini dinyatakan oleh Paus Pius ke-12 dan gereja merayakannya setiap 15 Agustus sebagai hari raya Maria diangkat ke surga. Maria sejak semula dikarunia berkat dengan Yesus Kristus. Maria dipersatukan secara dekat dengan karya penebusan Yesus. Nah, dogma Maria 1 November 1950 oleh Paus Pius yang ke-12. Dalam tradisi iman Katolik yang bersumber dari konstitusi Dei Verbum, Konsili Vatikan kedua, ajaran tentang Maria bertumbuh dalam iman Katolik. Penghormatan kepada Maria bertumbuh dalam iman Katolik. Dan ini bukan karena sekarang, memang dalam sejarah keselamatan, tradisi ini menjadi dasar iman Katolik juga. Dogma itu bersumber dari tradisi iman Katolik dalam terang Roh Kudus, seperti para penulis yang menuliskan kitab suci tentang sejarah keselamatan dari Allah. Nah, tradisi yang berasal dari para rasul itu berkat bantuan Roh Kudus berkembang dalam gereja.
Sebab berkembanglah pengertian tentang kenyataan-kenyataan maupun kata-kata yang diturunkan, diwariskan, baik karena kaum beriman yang menyimpannya dalam hati. Kita bisa bandingkan dalam Lukas bab 2 ayat 19 dan 51. Merenungkan serta mempelajarinya, maupun karena mereka menyelami secara mendalam pengalaman-pengalaman rohani. Demikian juga berkat pewartaan mereka yang sebagai pengganti dalam martabat uskup menerima kurnia kebenaran yang pasti. Sebab dalam perkembangan sejarah gereja tiada hentinya menuju ke kepenuhan kebenaran ilahi sampai terpenuhilah padanya sabda Allah. Konstitusi Dei Verbum artikel 8. Nah, siapakah Maria? Maria adalah seorang gadis Yahudi. Siapakah Maria? Maria adalah anak Yoakim dan Ana. Siapakah Maria? Maria adalah tunangan Yosef. Siapakah Maria? Maria adalah ibu Yesus. Ini yang diimani. Penghormatan kepada Bunda Maria. Menghormati. Allah mengembalikan manusia secitra dengannya. Melalui Maria, Allah mengembalikan manusia secitra. Nah, manusia ini kan diciptakan berdasarkan gambar Allah, punya pikiran sejalan dengan Allah, punya hati sejalan dengan Allah, punya kehendak bebas yaitu mencintai Allah sejalan dengan kehendak Allah. Namun karena dosa citranya rusak. Nah, melalui Maria yang mengarahkan kita kepada Yesus sehingga gambar dan citra Allah dikembalikan menjadi baik. Artinya apa? Kalau manusia jatuh dalam dosa, hidup tanpa cinta, nah sekarang secitra dengan Allah berarti manusia semuanya itu hidup memiliki cinta di dalam batinnya. Menghormati Maria, Allah menyelamatkan manusia melalui penebusan Yesus. Allah menguduskan setiap orang. Allah menghadirkan buah kasih-Nya dalam diri setiap orang. Buah kasih Allah yang pertama adalah Maria. Buah-buah berikutnya adalah kita semua sebagai putra-putri Maria. Mengapa? Karena kita beriman kepada Yesus dan menyatakan iman dengan melalui baptisan. Nah, setiap orang menjadi citra Allah yang suci. Umat Katolik hanya menyembah Allah, bukan menyembah Maria. Umat Katolik menghormati Maria sebagai ibu Yesus, maka kita juga menyatakan diri Maria adalah ibu kita. Kerjasama. Allah datang ke dunia menjadi manusia sebagai hamba, mengorbankan dirinya, wafat sampai mati untuk keselamatan semua orang. Maria memang manusia biasa, namun Maria diberkati oleh Allah sejak semula. Maria hidup di dalam cinta kasih Allah. Manusia bukan hanya hawa nafsu sejak Yesus turun ke dunia, manusia diberi karunia Roh Kudus. Orang yang kerjasama dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya, maka ia mampu menguasai hawa nafsu dan mampu mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Pertanyaannya, siapakah yang mampu mengikuti Yesus Kristus? Yaitu Maria. Orang-orang suci, santo santa dan para martir, merekalah yang mampu untuk menguasai hawa nafsu. Mereka yang tangguh di dalam iman dan itu sudah dibuktikan di dalam kehidupan dan dinyatakan oleh gereja. Nah, teman-teman, berikutnya Maria ini adalah gambar umat Allah. Jadi umat kalau ingin taat ya mengikuti Maria.
Umat kalau ingin terbuka pada cinta kasih Allah, ya mengikuti Maria. Umat Allah yang asli itu adalah Maria. Maria itu umat Allah. Maka umat Allah jika ingin dinyatakan sebagai umat Allah yang sejati, lihatlah Maria. Apa yang ada di dalam diri Maria juga harus ada di dalam diri umat. Apa yang terjadi dan dialami oleh Maria juga akan terjadi dan dialami oleh umat Allah. Ibu mana yang tidak akan sedih jika anaknya mengalami penderitaan? Nah, jika kita ini mengalami penderitaan, harusnya kita kuat. Karena Maria mengikuti Yesus sampai disalib, ia saja kuat. Kenapa tidak kita ini menjadi pribadi yang kuat? Maka teman-teman, kita meneladani Bunda Maria. Saya mengajak Anda sekalian untuk melihat lagi di dalam Injil Lukas. Sapaan salam dari malaikat Gabriel kepada Maria. Ini doa salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ini salam dari Elizabeth kepada Maria. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa gereja yang adalah doa umat. Nah, kalau kita ingin berdoa, Tuhan Yesus katakan, yaitu jika ada 2 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di situ. Nah, bagaimana jika kita berdoa sendiri di dalam kamar? Maka kita ini sebenarnya ditemani, didampingi oleh Bunda Maria. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Jadi kita ini jika berdoa selalu ditemani oleh Bunda Maria sampai waktu kita mati. Maka berdoalah, berdoalah, berdoalah. Romo ngantuk, males ini ya berdoalah. Bagaimana resep orang berdoa? Ya lakukanlah berdoa setiap hari. Melalui doa salam Maria ini sebenarnya kita sedang merayakan iman inkarnasi Allah yang menjadi manusia melalui Maria. Permohonan. Kita berdoa salam Maria merupakan satu permohonan. Kita mohon doa restu, kita mohon perlindungan. Sebagaimana Maria memberikan perlindungan supaya orang tidak cemas khawatir waktu pernikahan di Kana itu. Lalu kita mohon melalui pengantaraan Bunda Maria supaya terus-menerus sampai waktu kita mati, kita ini dilindungi. Jadi melalui Maria doa kita disampaikan kepada Tuhan Yesus supaya kita dilindungi. Kata amin merupakan satu doa yang ditutup dengan iman. Jadi berdoa salam Maria harus dengan iman. Berdoa salam Maria jangan tidur. Berdoa rosario jangan tidur. Berdoa jangan melamun. Nah, malaikat Tuhan yang kita doakan setiap jam 6, jam 12 siang, dan jam 6 petang. Kita berdoa mengenang inkarnasi Yesus tinggal di dalam hidup manusia, bahkan Yesus tinggal di dalam hati kita. Kita mengenang Allah Putra menjadi manusia dan menyelamatkan serta menebus kita. Itu dalam penghayatan iman sehari-hari. Doa rosario itu menjadi sarana kita berdoa semakin hening, semakin dalam kita berdoa, semakin merayakan, menghayati misteri penebusan Yesus, misteri penyelamatan Yesus. Rosario menjadi kekuatan doa supaya kita semakin dekat dengan Yesus Kristus. Sebagaimana Maria itu menjadi suci karena kedekatan dengan Yesus.
berdoa rosari itu semakin kita terarah kepada Bapa, percaya pada Yesus, Allah Putra, di dalam ikatan cinta kasih Roh Kudus. Berdoa rosario, kita melibatkan dan didampingi Bunda Maria supaya semakin mengasihi Allah. Nah, peristiwa-peristiwa dalam untayan rosario, untayan rosarium bunga mawar, yaitu untayan doa rosario, peristiwa gembira, sedih, mulia, ini mengarahkan kita kepada peristiwa pengalaman hidup Yesus di dalam karya keselamatan. Maka dengan berdoa rosario kita melibatkan Bunda Maria dan mengarahkan kita yang bersyukur di dalam karya keselamatan Tuhan Yesus. Doa novena Salam Maria. Apa artinya? Adalah doa 9 kali berturut-turut, rosario 9 kali, 9 hari, 9 hari berturut-turut, atau ziarah ke tempat-tempat yang dihormati oleh gereja selama 9 berturut-turut. Mengapa 9? Novena itu artinya 9. Nah, hal ini mau menyatakan bahwa doa seseorang itu serius. Permohonannya melalui Maria kepada Tuhan Yesus itu serius. Permohonannya serius, rasa syukurnya serius. Atau ke dalam situasi tertentu, Tuhan, situasi saya ini gawat, genting. Saya mohon, tolonglah. Nah, kita meminta melalui pengantaraan Bunda Maria. Maka aku mohon Tuhan, supaya Engkau mengabulkan doa-doaku. Tolonglah Tuhan. Melalui pengantaraan Bunda Maria, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang hadir ke dunia lebih dahulu mencintai kita, maka kita yang hidup di dalam kecemasan, kekhawatiran, kita pastilah akan dibantunya. Dan kita pun digerakkan oleh Yesus untuk membantu sesama. Maria saja seorang ibu yang adalah ibu kita, dia ibu Yesus, ibu gereja, bunda gereja karena melahirkan orang-orang beriman. Dan kita ini adalah anak-anaknya menjadi orang-orang yang beriman supaya semakin taat kepada Bapa, percaya kepada Yesus, memiliki cinta kasih Roh Kudus, dihayati untuk menghormati setiap orang. Jadi iman di dalam hati diwujudkan dalam perbuatan untuk menolong sesama. Nah, baik teman-teman, itu yang bisa saya sharingkan. Semoga ini membawa buah-buah bagi kita untuk semakin menghormati orang tua kita, supaya kita ini semakin menghormati ibu kita. Jangan berani kepada perempuan, jangan terlalu berani kepada para ibu kualat. Jadi ibu itu adalah pribadi yang mengandung kehidupan, karena di dalam diri ibu ada rahim di mana Allah menitipkan kehidupan sehingga lahirlah kita. Maka dari sini menurut saya Maria itu adalah figur dialogis. Jadi dialog antara Allah dan juga menjadi pengantara untuk keselamatan manusia. Dari situlah kita beriman, dari situlah kita wujudkan untuk menghargai orang-orang di tengah dunia ini. Maka tidak layak, tidak pantas bagi setiap orang Katolik jika tidak menghormati siapapun. Justru tugas panggilan kita menghormati setiap orang. Maka ini menjadi ruang dialog bagi kita untuk siapa saja. Sekian, terima kasih. Ya. Terima kasih Romo buat materinya. Keren, pas ya? keren, Atau kelewatan ya? Gak apa-apa kok. Keren Mo, nggak apa-apa Mo. Aku sangat menikmatinya, apa namanya, sampai bertafakur gitu. Oh iya tahu. Matur nuwun Gus. Aku sawen. Matur nuwun Gusaan. Iya. Nah, kami mengingatkan lagi nih buat kalian para viewers kita,
yang ada di YouTube, silakan kalian untuk jika ada pertanyaan silakan langsung aja tanya di channel YouTube kita. Nanti kita akan pilih-pilih dan kita akan langsung tanyakan kepada dua narasumber kita nih. Setuju nggak? Wah, bener banget nih Abel. Dan sekarang nih Abel, masih ada sesi kedua nih Bel. Dari narasumber kita. Kira-kira siapa ya? Gusaan dong. Perusahaan lah. Boleh nggak ada lagi, nggak ada Siapa lagi. lagi? Masa kita nggak? Waduh, kita kurang berkompeten Bel. Oh iya. Nanti kalian bagian menguji kami berdua ya. Jangan. Terlalu berat materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih. Minta tolong di-share screen. Romo Siga, terima kasih atas pemaparan yang menurut saya luar biasa. Bagaimana doktrin kekatolikan dalam konteks ini, Kristen awal, saya melihatnya sebagai Kristen awal, kamu F5 ya? Enggak? Ya. Bagaimana kemudian doktrin ini menghidupi religiusitas yang ada di dalam umat Katolik. Yang saya percaya bahwa umat Katolik di seluruh dunia itu sudah membuktikan dirinya sebagai orang-orang yang begitu meneladani Gusti Yesus dan sekaligus juga the Holy Mary, saya melihatnya. Nah, sebenarnya saya ingin menambahkan dari perspektif Islam. Jadi nanti presentasi saya barangkali adalah terbagi dari beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana Maryam itu, kalau kami menyebutnya Maryam ya, namanya kan banyak ya. Ada Mary, kemudian Miriam, ada Miriam, ada Maryam, ada macam-macam menurut saya. Tetapi di dalam Al-Quran itu adalah yang dipilih adalah nama Maryam. Saya baru ngerti kalau nama Maryam itu sendiri itu sangat menurut Profesor Irfan Syahid itu adalah karena karena banyak dipengaruhi oleh kekristenan yang ada di wilayah Ethiopia. Saya tidak tahu kekristenan di wilayah Ethiopia pada tahun 550 sampai 570-an itu kekristenan yang yang sesuai atau yang manut di dalam konsili Efesus, atau kemudian mereka termasuk yang terlempar di dalam proses diskursus menyangkut soal kesucian dari Maryam itu sendiri. Next. Nah, saya mengambil judul Mariaku, Mariamu, Maria kita. Saya mengapa memilih itu? Karena ada Maria yang dipersepsi oleh orang yang di luar Maria, yang di luar kekatolikan, ada persepsi yang kemudian dipegangi oleh teman-teman yang ada di Katolik maupun di kekristenan. Kemudian ada juga yang bagaimana kemudian meletakkan Maryam dalam konstelasi yang kita bersama ini. Jadi ini persis seperti judul yang diambil dari bukunya Gus Dur, Islamku, Islam Anda, Islam kita, seperti itu. Nah, yang menarik kesan saya itu seperti ini ya. Ya, kesanku atas Maria dalam tiga agama ini. Kalau Katolik itu Maria itu disucikan, diabadikan, diwirid, didevosi dengan sangat luar biasa dan telah memberikan satu dampak yang luar biasa. Namun saya juga melihat belum sepenuhnya tercermin dalam aplikasi sistem keimaman. Ya, dalam sistem aplikasi keimaman, karena kita tahu bahwa Katolik masih memegang model papal, bahwa yang bisa menjadi romo, yang bisa menjadi imam itu adalah laki-laki. Jadi ini yang menurut saya agak menarik ya. Meskipun kemudian di beberapa negara di Eropa, kemudian upaya untuk apa yang saya sebut sebagai kesetaraan gender di dalam sistem keimaman itu sudah mulai mengemuka. Karena Paus Fransiskus ini begitu luar biasa, terutama nanti di dalam melakukan terobosan-terobosan. Jadi bagi saya, kesan saya di Katolik adalah
Maria ini sangat disucikan, diabadikan, diwirid, bahkan didevosi begitu luar biasa. Namun ongoing saya melihatnya di dalam sistem keimaman. Saya berharap kemudian tidak terlalu lama lah, 25 tahun atau 50 tahun nanti kita sama-sama bisa melihat betapa kekatolikan itu akan menjadi ada perubahan besar di Katolik, bahwa tidak hanya laki-laki yang bisa menjadi imam seperti itu. Dan saya kira itu adalah harapan banyak pihak. Nah, yang kedua, kesan saya terhadap 3 agama, yang satu Katolik, yang kedua Protestan, itu karena Protestan ini hadir sebagai kontra, saya melihatnya ya, kontra terhadap kekatolikan itu sendiri. Maka Maria itu juga disucikan, diabadikan, namun tidak diwirid dan devosi. Jadi spotlight-nya itu kepada Yesus. Tapi kalau di Katolik itu kan ini kritiknya teman-teman Protestan yang saya dengar ya, Katolik itu enggak nyembah ke Gusti Yesus, itu nyembahnya ke Gusti Maria seperti itu. Padahal ya kalau saya melihat ya bukan ya sahadatnya kan sahadat kepada Allah seperti itu, pada Allah yang tadi sempat disebutkan oleh Romo Siga, tetapi melaluinya itu yang bisa menjadi diskursus yang tersendiri. Nah, yang menarik, meskipun Protestan itu tidak mewirid dan tidak memberikan devosi kepada Maria, akan tetapi yang menurut saya sangat luar biasa adalah bahwa justru saya melihat kesetaraan gender itu tercermin dalam sistem kependetaannya. Ya, kalau di Katolik mungkin orang pendeta perempuan belum bisa memberkati karena dia tidak menjadi imam, maka justru di Protestan itu saya melihatnya itu berbalik ya, ada berbalik meskipun rame banget di sini. Meskipun sebenarnya ia tidak diwirid, tapi saya nggak tahu. Jadi ini menurut saya yang menarik lah. Yang menurut saya yang paling buncit itu paling bungsu ya di Islam ini, di agamaku ini. Maryam itu disucikan dia menurut teks. Ia diabadikan di dalam Al-Qur'an, namun tidak diwirid. Sejarahnya hilang, tidak diajarkan. Kami tidak diajari tentang siapa Maria. Ya, karena di dalam sistem keislaman itu ya semuanya adalah senternya ke Nabi Muhammad. Dan di dalam Nabi Muhammad itu sendiri, saya tidak cukup melihat ada peran perempuan yang katakanlah yang melampaui dari bagaimana Al-Qur'an itu menarasikan Maryam. Jadi ini agak unik menurut saya. Disebut berkali-kali ya di dalam Al-Qur'an, tetapi kemudian dieksklusi sejarahnya, dieksklusi perannya, dieksklusi spiritnya di dalam Al-Qur'an. Itu sebabnya saya melihatnya di Islam itu ya malah lebih, menurut saya lebih rankingnya lebih jelek ya. Orang perempuan itu tidak bisa menjadi imam bagi laki-laki, tidak bisa. Bahkan orang perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Bahkan seorang ibu pun, misalkan istri saya punya anak Cecil begitu ya. Kalau Cecil mau menikah, ya dia harus cari saya. Bayangkan betapa ininya ya, betapa uniknya bagaimana perempuan di dalam tradisi Islam klasik itu sendiri. Meskipun harus saya akui bahwa saya tidak tahu mungkin kalau mau diadu ya antara Alkitab melawan Al-Qur'an menyangkut soal Maria, berapa banyak kata Maria disebut itu mungkin unda-undi. Unda-undi itu ya sama-sama banyaknya. Next. Ini menurut saya menjadi menarik. Ini di Al-Qur'an. Next, ya. Maryam itu begitu spesial di dalam Al-Qur'an. Sangat spesial. Iya, tak kasih tahu ya teman-teman Komsos ya. Di Al-Qur'an itu satu-satunya perempuan yang disebut sebanyak 34 kali yang terserak di 32 ayat. Itu ya cuman Maryam. There is no other women. Enggak ada. Tidak ada. Ya.
Bahkan terdapat surat atau chapter khusus dengan namanya dalam Al-Quran, surat nomor 19, surat Al-Maryam ya. Maryam juga diberkati dengan berbagai status yang mulia. Ya, antara lain ya, ini antara lain dalam Al-Quran itu disebut ya, bahwa ia adalah perempuan yang taat dan patuh dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sebutannya adalah qonitin, obedient. Ya, qonitin, obedient. Pribadinya dikenal berpegang teguh pada kebenaran, siddiqoh. Seperti disebut dalam Quran surat An-Nisa ayat 75. Al-Quran juga menggambarkannya sebagai sosok yang konsisten di dalam ritual. Ya, dia itu ya mungkin seperti apa ya? Kalau ordonya itu ordo yang senengani apa namanya? Senengani wiritanto itu apa? Karmen ya, ordo Karmen ya. Iya, Karmen ya. Karmel kalau Ya, Rosario itu Karmel, dari iya. Dominikan Karmel itu, ya. juga ya. Dominikan dan Karmel. Dia itu adalah sosok di dalam Al-Quran. Ia digambarkan sebagai sosok yang konsisten di dalam ritual ya, sujud, sajidah maupun ruku, rokiah. Nah, Maryam juga perempuan yang diberkati oleh Allah sejak dalam kandungan. Ya, ini juga mendapat pujian sebagai sosok yang disucikan, tohiro. Saya sebut saja bahasa Arabnya supaya saya dianggap orang Islam dan bisa mengaji lah. Wa id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Kita bisa melihat bahwa saya tidak tahu ya. Terus terang saja sebagai saya ingin melihat ini dalam perspektif historis. Kenapa Al-Quran itu menjadi sangat quote unquote ya. Kalau dalam istilah sekarang itu lebay. Saya melihatnya ini agak lebay. Saya jadi curiga. Iki gimana ya secara historis Al-Quran kok sampai meletakkan perempuan yang bernama Maryam ini menjadi sangat superior. Next. Menjadi sangat superior. Next. Saking superiornya, ini mungkin Romo Sika sudah tahu ya, tapi kalau belum tahu tak kasih tahu ini. Kami ini dalam tradisi Islam Sunni Nahdiyin, kalau istri kami, kalau saya monogami meskipun di Islam boleh poligami, tapi saya memilih poligami ya. Saya memilih monogami. Monogami ya. Ya monogami. Saya anti poligami. Iya, itu aman. Merdeka itu menghormati perempuan itu malah. Oh iya, betul itu. Wah, seneng Romo sih karena dikai umpan kayak gini seneng. Jadi kalau istriku itu hamil 4 kali ya maka setiap kali dia hamil, maka tugas para lelaki dan tugas para yang hamil itu adalah ia membaca 2 surat Al-Quran secara kontinu. Pertama surat Yusuf, karena Yusuf itu good looking begitu ya, kayak Romo Sika dan teman-teman Komsos itu kan good looking ya. Seperti itu. Tapi good lookingnya kalah lah sama Anan Sorry gitu. Jadi lebih good lookingan aku lah ketimbang anak-anak Komsos Stefanus. Iya, aduh yuk. Nah, yang menarik adalah bahwa satu surat lain adalah surat Maria. Ini dari situs tebuireng.online. Pentingnya membaca surat Maria bagi ibu hamil. Lo bayangno lo Jadi kami ini gak ngerti arti ini, tapi kongkon mau surat Al-Maryam ya, mau aja surat Maryam. Karena apa? Karena di dalam idealitas mimpi kami, perempuan ketika anak kami lahir, ya seperti Maria. Bukan seperti Hadijah, bukan seperti Aisyah. Maryam Ya, Bunda Maryam itu loh. Ini bagi saya menjadi menarik. Ya, mewiridkan hal yang sama. Jadi kalau Yesus itu benar-benar dihabisi di dalam khazanah Islam klasik ya. Isa itu benar-benar dihabisi ceritanya. Maka berbeda dengan Maryam, ia masih terus bisa diwirid ketika hamil.
Nah, saya melihat ini adalah jembatan sebenarnya. Kalau misalnya mau mencari titik temu antara Islam, Katolik, Protestan, dan juga Ortodoks yang lain, sebenarnya kuncinya itu ada di The Holy Mary. Kuncinya ada di situ. Next. Jadi betapa kemudian Maryam itu menjadi menjadi next Dek. Aduh, keturunan Raigi. Next ya. Halo. Jadi bagi saya Maryam itu adalah keniscayaan di dalam membangun jembatan antara Katolik, Kristen maupun Islam. Next. Seperti next. Seperti itu. Next, Dek. Wah, ini belum diedit ini. Gimana kamu ini anggap? Nah, jadi saya akan menyudahi aspek yang menggembirakan. Ya. Karena ada aspek yang perlu kita renungkan bersama. Menyangkut sosok Maryam itu sendiri di dalam Al-Qur'an. Ketika setelah Maryam itu dielu-elukan dengan berbagai ini, tetapi yang penting untuk saya jelaskan di sini, ini dalam semangat ini ya, mau semangat untuk buka-bukaan dalam rangka untuk mencari titik bersama. Iya. Nah, ketika saya dewasa, saya ya membaca banyak jurnal, saya kemudian menemukan satu hal yang menarik, bahwa sebenarnya diam-diam keunggulan Maria di dalam Al-Qur'an ya, sebenarnya ini menurut cara pandang klasik ya, sebenarnya diletakkan dalam perlawanan atas doktrin Konsili Efesus 431 yang menggaungkan Maryam as Theotokos, not Christotokos. Jadi kalau kita baca sejarah, di Konsili Efesus 431 itu jauh sebelum Islam ya. Islam itu 610 lah. 610 sampai 632. Ya. Jadi ketika Islam belum lahir, 431 itu Konsili Efesus itu merumuskan bersidang itu menetapkan bahwa yang disebut dengan Maryam itu ia adalah Bunda Allah. Tapi ada beberapa Bunda Allah itu sendiri. Nah, Al-Qur'an itu spiritnya itu adalah spirit untuk men-challenge itu, Mo. Dia ini sebenarnya menurut Al-Qur'an dalam pandang klasik, ya, ini karena saya baca sejarah begitu, sejarah terutama di Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an dalam kerangkanya sendiri itu meletakkan Maryam itu tidak sebagai Theotokos, tapi sebagai Christotokos, sebagai Christ bearer, sebagai ya ibunya Yesus. Ya. Jadi ingat, ini ada soal politik di sini. Kenapa bisa demikian Al-Qur'an menarasikannya? Saya baru tahu bahwa sangat mungkin ini pendekatan Al-Qur'an secara historis. Sangat mungkin karena ini adalah pengaruh dari dua sekte yang berkembang luas di dalam semenanjung Arabia. Yang pertama adalah Arian yang meletakkan Yesus itu setingkat lebih rendah di dalam dengan Tuhan. Yang kedua adalah Nestorian. Nestorian itu menganggap bahwa ya Gusti Yesus itu ya anaknya Bunda Maria, bukan Bunda Maria itu ibunya Gusti Yesus. Seperti itu. Bunda Maria itu bukan Bunda Allah. Jadi ada pertentangan politik. Kenapa demikian? Kenapa kemudian Nestorian dan Arian itu menjadi sangat dominan? Saya baru tahu bahwa ketika Konsili Efesus maupun Konsili Kalsedon itu banyak sekte-sekte yang dibidatkan. Banyak sekte-sekte yang dibidatkan ini mau lari ke semenanjung Arabia. Itu sebabnya kalau teman-teman nanti bisa menggoogling Arabian Heresium Ferak. Jadi Arabia, semenanjung Arabia itu adalah tempat ngumpulnya sekte-sekte Kristen awalnya yang disesatkan. Jadi semuanya ngumpul di semenanjung Arabia, disitulah kemudian keislaman tumbuh.
Jadi kristologi keislaman sesungguhnya adalah gabungan dari gabungan dari sekte-sekte, cara pandang dari sekte-sekte yang disesatkan oleh Konsili Efesus itu, termasuk ketika meletakkan Maria not as Theotokos but Christotokos. Gitu. Sebab di dalam tradisi Trinitarian, Gusti Maria ini juga adalah Bunda Allah dan juga Bunda Yesus sebagai manusia itu sendiri. Nah, bagaimana persepsi Anansori per hari ini saya ngomong? Kalau dulu saya resisten, lo nggak iso. Yo Yesus itu yo anak Gusti Maria, bukan anak Gusti Allah. Gusti Maria itu yo dia mengandung Yesus, bukan mengandung Allah itu sendiri. Nah, bagaimana cara pandang kekinian tahun 2020 Anansori? Bagi saya, Maria adalah Christotokos. Ia adalah bunda dari Gusti Yesus yang sekaligus bisa dikatakan sebagai Bunda Allah itu sendiri. Memungkinkan. Ya, memungkinkan. Saya misalkan kan begini saja. Ini kan ada Josephine ya. Josephine adalah anak dari Pak Ruby. Gitu toh. Sekaligus dia juga, kalau ia lulusan Sin Louis, maka dia juga anak Sin Louis. Ia anak Pak Ruby juga anak Sin Louis. Bukan berarti Sin Louis itu kemudian hamil, lalu karena Sin Louis ini sekolah. Tapi kan bisa kemudian dikatakan sebagai Josephine itu adalah anak Sin Louis. Dia itu anak Sin Louis loh, bukan berarti Sin Louis itu bisa hamil dan lain sebagainya. Jadi bagi saya sebenarnya penyebutan, jadi secara biologis, menurut saya secara biologis Islam, Kristen dan juga Katolik itu sepakat bahwa Yesus adalah anak Maria. Tetapi secara non-biologis sebenarnya seseorang itu bisa disematkan dengan menggunakan kata anak, termasuk anak Allah dan lain sebagainya. Bukan berarti kemudian Allah itu seperti manusia, kemudian ini tidak. Tetapi di dalam aspek teologis maupun hal yang lain itu juga memungkinkan anak itu bukan berarti dalam konstelasi biologis. Seperti itu. Ya, seperti Josephine adalah anak dari ibu bapaknya sekaligus ia adalah anak dari Sin Louis atau siswa dari Sin Louis. Next, menurut saya seperti itu. Next. Nah, saya akan, karena waktu saya terbatas, kemudian saya sebenarnya ingin mengajak ya, ini perenungan saya jadi karena saya melihat Maria ini tidak hanya miliknya orang Katolik, tapi milikku juga jadi aku juga punya hak. Jadi teman-teman Katolik jangan marah ya kalau kemudian aku ini sopo tuh Katolik kok Maria, ngawur ya. 34 ayat, 34 disebut di dalam Al-Quran 34 kali. Jadi I'm entitled to interpret Maria the way my theology goes. Saya melihatnya seperti itu. Jadi saya kemudian mencoba untuk memaknai Maria. Gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar wallpaper HP-ku. Sudah 4 bulan nggak tak remove. Gitu loh. Jadi kalau ngomong soal devosi meskipun aku Islam aku juga mendevosi Bunda Maria ini. Ya, maka kemudian melalui pengalamanku sendiri yang secara merdeka, aku ingin mengajak melampaui Maria yang biasa-biasa saja, seperti pemaknaan Maria yang tadi disampaikan oleh Romo Siga. Saya kemudian mencoba untuk men-challenge diriku sendiri dalam soal teologi bermaria. Yang pertama ya, bagi saya menemukan Gusti Maria ini sebagai modalitas 2 hal. Ya, jadi kalau orang itu mendevosi, ya, saya mengajak untuk melampaui Maria yang biasa-biasa saja. Sebenarnya di dalam diri Bunda Maria ini ada modalitas yang 2 hal yang menurut saya luar biasa. Pertama adalah saya melihat, ini menurut saya sebagai orang Islam ya, jadi saya meletakkan seluruh ini di dalam narasi Al-Quran yang saya pahami dan pengalaman yang saya pahami. Yang pertama adalah Gusti Maria itu sebagai modalitas
anti ketertundukan kecuali kepada perintah Gusti. Jadi saya meletakkan Maria ini sebagai model orang yang bengal. Bengal dalam arti ia tidak mau tunduk kecuali yang memerintahkan itu Gusti. Ya. Ini nanti spektrumnya bisa macam-macam. Ya. Nanti saya akan ini ya. Saya akan sebutkan basis datanya di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, Gusti Maria ini juga bisa diletakkan, dan saya meletakkan itu bukan hanya bisa tapi sudah terimplementasi di dalam diriku. The way I think adalah sebagai modalitas untuk memahami serta membersamai lian, membersamai pendosa, membersamai apapun yang dianggap hina. Jadi wong sing dianggap elek-elek dalam skala normalitas, itu dengan menggunakan teologi kemariaan yang nanti akan saya sebutkan, itu sebenarnya memungkinkan. Next, saya akan mulai soal anti ketertundukan, kecuali perintah Gusti. Next. Enggak? Aduh. Woi. Bawahnya lagi enggak? Sudah. Ini mau. Jadi tadi kalau Romo nyebut Gabriel, itu sama mau narasinya mau di dalam Al-Qur'an. Jadi waktu Maria, saya mau cerita saja. Jadi ketika Maria itu, jadi kan Jibril itu kan dikirim oleh Gusti di dalam Al-Qur'an ya. Ini di dalam Al-Qur'an. Ya, ini teksnya di dalam Al-Qur'an. Jadi Gusti Allah itu nelpon Jibril. Jibril, kamu temui Maria lah. Bilang aja dia akan mengandung dengan cara yang unik seperti itu. Lalu Jibril ini turun ke dunia. Menurut Al-Qur'an ya. Ini menurut Al-Qur'an. Aku heran mau, Al-Qur'an tidak pernah sedetail ini dalam proses perhamilan, kecuali hanya kepada Maria. Tak kasih tahu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, mau. Ini khusus kita berdua saja ya. Lalu yang menarik, Jibril ini datang ke dunia dengan potret tidak secara maya ya. Kalau dalam bayanganku dulu itu kan begini, mau. Jadi Maria itu dikabari oleh Roh Kudus, mendapat Roh Kudus itu seperti larian sinar, terus kemudian langsung dia hamil, gitu. Ternyata tidak di dalam Al-Qur'an. Saya baru ngerti. Bayangkan, Islam sudah hampir 50 tahun baru ngertinya sekarang itu kan kacau sekali keislamanku itu kan. Jadi yang kemudian si Gabriel yang sudah menubuh dan mendaging sesuai dengan manusia itu menemui Maria. Dan menemui Maria, dia mengatakan seperti ini. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassalaha basyaran sawiyya. Dia akhirnya ngomong seperti ini. Kami mengutus Roh Kudus Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya Maria dalam bentuk manusia yang sempurna. Lalu karena Maria ini sedang di dalam, ini kan Maria ini kan anak yang nggak pernah ketemu laki-laki ya, Mo. Dia memang sangat menjaga dirinya sendiri, sehingga ketika dia ketemu dengan anak yang namanya Jibril ini, dia kaget, Mo. Dikabari dia mau hamil itu, dia kagetnya minta ampun. Lalu dia bilang begini, Maryamnya, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa. Dia menganggap laki-laki ini, Jibril ini, mau goda-godain, mau berbuat jahat begitu. Bayangkan, Mo, ia tidak mau tunduk. Jadi ini dia khawatir ada orang ngaku-ngaku polisi, terus ngasih tahu. Tapi Maryam ini ngomong, jangan lo ya, kalau kamu orang baik, ya semoga kamu orang baik. Kamu jangan macam-macam sama aku. Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu. Terhadapmu itu berarti apa? Maria merasa bahwa orang yang belum ia kenal ini bisa jadi orang jahat. Seperti itu. Nah yang kedua adalah, 5 menit lagi. Nah, lalu kemudian Jibril itu ngomong, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepada seorang anak laki-laki yang suci. Maryam langsung tunduk, tidak mau. Maryam seperti halnya orang biasa, ia kagetnya minta ampun. Dia bilang seperti ini, Qolat
Ani yakunu li gulamun walayam sasni basar walam aku bagian. Wong lanang, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal aku tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Jadi Jibril ini mau dimarahi sama dia itu. Karena jangan ngawur loh ya nek ngomong ya. Aku tidak tahu tidak. Yang ingin saya katakan adalah Maryam ini adalah bukan orang sembarangan. Dia bukan orang manutan, tapi ia menggunakan otak dan pikirannya untuk mengeksersis. Ketika yang ngomong ini nggak masuk akal, maka ia tidak akan mau menerima. Tetapi yang menarik dia hanya tunduk pada perintah Gusti. Di ayat terakhir dia bilang, Tuhanmu sudah berfirman bahwa hal ini sudah ditetapkan. Di titik itu kemudian Maryam itu kemudian oke, kalau ini perintah Gusti, saya akan sendiko dawuh. Seperti itu. Ini yang bagi saya menjadi hal menarik. Artinya apa? Sebenarnya Maryam ini adalah orang yang bengal, orang yang pinter. Jadi kalau ada orang Katolik yang aktivis, pinter, ngototan, lalu perempuan yang ngototan, protesan dan lain sebagainya, sebenarnya ia mewarisi cara pandang Maria di dalam Al-Quran. Karena Gusti Maria itu, ya orangnya model kayak gini, jinan, tapi atasnya pakai ini. Jin itu kan membayangkan sesuatu yang sangat merdeka seperti itu. Yang kedua, ini di akhir adalah Gusti Maria itu juga bisa dijadikan memahami serta bersama dengan mereka yang menderita, lian, pendosa dan yang lain. Maria dan Yesus adalah fenomena unik. Ya, fenomena unik. Saya mau mengatakan ini tidak dalam kerangka keimanan nanti. Maria dan Yesus adalah fenomena yang unik. Dalam pandangan normatif, ia adalah seorang pezina. Ini kita ngomong saja karena ia bisa hamil tanpa sentuhan laki-laki dan itu secara nalar kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Dalam pandangan normatif ia adalah pezina, diklaim hamil tanpa intervensi laki-laki. Dengan demikian maka ia dan juga anaknya adalah produk dosa, quote unquote. Namun saya dan juga banyak umat Katolik dan juga orang Kristen berendah hati menggunakan tidak hanya sains namun juga hikmat untuk melihat keseluruhan gambar itu sendiri. Saya mempercayai bahwa sebenarnya Gusti Maria dan juga Gusti Yesus itu dikirim oleh Gusti Allah itu sebagai pesan yang lebih mendalam. Jadi saya melihat dua sosok yang sangat unik ini sebenarnya pesan. Ia dikirim oleh Gusti sebagai pesan. Iya, terima kasih. Enggak sampai 5 menit. Karena ini mau habis. Sebenarnya Gusti Yesus dan Gusti Maria ini adalah pesan yang lebih mendalam. Jangan menghakimi orang yang terlihat hina secara kasat mata. Secara kasat mata Gusti Yesus dan Gusti Maria ini pendosa. Ia adalah sebagai upaya ujian yang dikirim oleh Gusti, apakah kita akan menghakimi orang itu atau tidak. Nah, jangan menghakimi orang yang terlihat hina secara kasat mata, karena sesungguhnya ada Gusti di sana. Kasihi dan belalah ia. Kekatolikan dan kekristenan itu kan membela Gusti Yesus dan Gusti Maria dengan sangat luar biasa. Ya, itu sebabnya ketika sekarang mau rame Paus Fransiskus rame bahwa orang-orang homoseksual itu butuh civil law. Ini Romo, ini paus yang saya sukai mo. Ini pausku juga mo. Serius itu mo. Ini lagi menjadi perdebatan mengguncang dunia karena apa? Karena paus itu melakukan satu terobosan karena ia mendukung penyatuan secara sipil homoseksual. Homoseksual sebelum Paus Fransiskus ini ngomong itu kan yang hina, yang kotor, unclean. Next, unclean. Harus disembuhkan dan harus seperti itu. Tetapi saya melihatnya, moga-moga saya tidak salah. Jangan-jangan perenungan dari Paus Fransiskus ini adalah ia merenungi apa yang kemudian saya sampaikan
Saya menduga-duga, terutama di nomor 2, Gusti mengirim Maria dan Yesus untuk pesan yang lebih mendalam. Jangan menghakimi orang yang terlihat hina secara kasat mata. Kedusan kon karo Gusti Maria karo Gusti Yesus. Sesungguhnya ada Gusti di sana. Kasihi dan belalah. Paus Fransiskus ini sedang membela itu. Tapi yang terakhir menurut saya adalah point to consider ya. Point to consider. Bagi saya Gusti Maria di dalam Al-Qur'an itu mengajarkan kepada saya untuk respect diversity. Ya. Respect diversity regarding how Holy Maria is perceived and interpreted. Jadi menurut orang Islam Gusti Maria seperti ini, menurut orang Kristen seperti ini, menurut Katolik seperti ini. Jadi kita diminta untuk menderita agar bisa menerima cara pandang banyak orang yang berbeda-beda menyangkut Maria itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir menurut saya adalah kita diminta untuk tidak pernah bosan, ya, melalui Maria. Kita diminta untuk tidak pernah bosan untuk menemukan yang tersakiti, menemukan yang dianggap tidak suci, menemukan dianggap yang kotor, yang najis, menemukan orang yang dianggap terzalimi, ya, dan bukan unsolved itu, unsalvation, yang tidak terselamatkan, agar kita bisa melakukan kebaikan, commit godly act. Persis seperti yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Jadi ia menemukan yang tertindas, menemukan yang dianggap kotor, menemukan yang dianggap yang tidak mau disentuh oleh orang banyak. Lalu dia kemudian membela dan mengasihinya. Bagi saya Gusti Mariam, dan juga Gusti Yesus itu mengajari saya, mengajariku untuk seperti ini. Tidak pernah bosan mencari yang dianggap hina di mata masyarakat secara umum, lalu kemudian membela seperti itu. Saya kira itu refleksiku menyangkut perspektif Islam terkait dengan Mariam yang mungkin bisa membuat banyak orang yang tidak setuju, tapi it's okay bagi saya. Kita respect diversity menyangkut soal the Holy Mary ini. Saya kira itu, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Aan atas materinya. Saya setuju yang itu tadi, respect diversity itu keren. Oh iya itu keren itu. Nah, Avel, gimana nih Avel? Keren. Nah. Ini Gus mau ada banyak pertanyaan ini dari viewers kita nih. Mau ngopi dulu, jangan lupa. Ngopi. Kalau mau ngopi silakan mau. Pertanyaannya ya mau. Ini ada dari nama saya Julius dari SMAK Untung Suropati Krian. Perbedaan adalah suatu hal yang tidak dapat diperdebatkan, tapi adanya untuk saling melengkapi. Yang saya tanyakan adalah apa kesamaan teladan dari Maria dan Mariam? Mungkin bisa diperjelas lagi, Gus. Silakan. Siapa yang mungkin? Iya, Pak Romo Siga dulu. Silakan. Kesamaan teladan. Nanyanya ke siapa itu? Keduanya mau. Kan keduanya jawabnya nggak apa-apa. Dari Mariam soalnya mau. Ya silakan mau. Oke. Nah, ya. Teladan Maria, iya toh. Pertanyaannya teladan Maria. Kesamaan teladan Maria sama Mariam itu apakah ada kesamaan atau ada perbedaan atau diperjelas lagi mau supaya lebih afdol gitu. Iya. Ini kan pertama pribadi yang disorot itu Maria sama ya. Kalau di Islam kan sebutnya kan Maryam, kita kan Maria. Nah lalu soal teladannya, kalau tadi ya penghayatan iman Gus Aan itu adalah ketaatan ya. Kalau bahasa kita kan ketaatan, dia terbuka pada Allah. Jadi hal yang sama adalah pribadi yang kuat, 1, 2,
dia terbuka kepada Tuhan. Jadi menurut saya yang menarik dari Bunda Maria ini, bahwa Maria ini dalam tradisi Yahwis ini sudah dipilih dan dikhususkan. Sejauh saya memahami, Maria ini selibat. Ya, Ya. betul. Tidak ada hubungan biologis, tidak ada, selibat. Dia peruntukkan dirinya kepada Allah. Terus kalau yang bisa kita tiru, kita teladani adalah kalau dalam kehidupan keluarga, keperawanan, kemurnian itu ditentukan pada bagaimana diriku dikhususkan untuk laki-laki satu saja, diriku dikhususkan untuk perempuan. Itu kalau dalam keluarga sudah tidak ada yang lain. Nah, kalau dalam operasional kehidupan sehari-hari, ya saya setuju dengan Gus Aan. Dia bilang, mau aku monogami, ya wis kuwi. Itu penghayatan sehari-harinya. Itu bisa jadi titik temu ya, titik temu penghormatan yang sebenarnya dalam perjumpaan, pergaulan ya sudah kita hidupi semangat itu, kemurnian, keperawanan. Keperawanan, kemurnian itu tidak hanya milik perempuan ya. Maria ini menjadi teladan bagi laki-laki juga ya dalam menjaga hatinya, terutama hatinya untuk Allah, lalu diekspresikan kepada yang lain. Nah itu kalau penghayatan Maria dalam era modern. Nah kalau dalam komunitas kaum muda ya, kaum muda atau lintas agama begitu ya. Kalau sudah punya pacar satu jangan nyambi lah ya. Biasanya kan ono sing nyambi ini loh. Pacar kok limo itu. Situ ae. Nek wis putus baru, ngono loh ya baru. Nah, itu namanya menjaga kemurnian itu di situ. Satu. Karena kan kita mengimani Allah yang satu, nah diwujudkan kepada Maria yang beriman pada kesatuan itu. Nah, dia karena iman Katolik juga punya keyakinan sungguh bahwa Maria menjaga kemurniannya dengan mengandung Yesus itu. Dan saya juga punya keyakinan ini yang tidak banyak disorot dalam tradisi bahwa Bapak Yosef juga taat kepada Allah. Maka ia tahu bahwa Maria pilihan Allah, maka Bapak Yosef juga mendukung itu. Usianya loh jauh. Maria itu 12, 13, 14. Coba cek sekarang yang usia 12, 13, 14 punya idealisme atau tidak? Punya cita-cita atau enggak? Punya harapan atau enggak? Nah, ini menjadi tantangan bagi kita untuk dijadikan teladan. Anak-anak seusia 14, 12, 13, 14 itu sudah punya harapan, idealisme dan ketertundukan kepada Tuhan. Bagaimana kita? Kita yang sudah besar, sudah dewasa ini kadangkala kan masih menggak-menggok ya toh? Masih kiri kanan, masih seneng-seneng. Maria enggak, usianya loh belasan tahun sudah mempersembahkan diri. Itu teladan hidup. Nah, kalau dalam sharingnya Gus Aan itu tadi ya menarik juga. Dia enggak bisa ditekuk ya. Terus pokoknya saya hanya mendengar. Nah, iman dimulai dari pendengaran. Itu Maria itu. Teladan Maria. Jadi kita beriman tidak melihat tetapi mendengarkan sabda Allah, punya keyakinan. Nah, itu kekuatan ya, kekuatan masing-masing. Nah, terus juga dalam dialog seperti ini kan kita saling belajar bagaimana menghormati perjumpaan itu. Jadi saya senang ya, hormati perbedaan itu, hormati karena setiap orang punya hak untuk hidup, berbicara, nah satu sama lain saling mendukung. Kira-kira itu keteladanannya. Terima kasih ya. Ya, Gus-Aan yang banyak yang mau enggak Gus. Mungkin Gus Aan mau Wow, wes diborong Romo Siga kabeh sebenarnya. Ayo Gus. Tapi yang ingin saya katakan memang betul yang disampaikan Romo Siga bahwa iya mau di dalam tradisi Islam klasik yang kami percayai adalah, aku tidak tahu ya di Alkitab itu apakah
Maryam itu menikah atau tidak, di Al-Quran itu mungkin yang terekam itu adalah bahwa oleh ibu bapaknya Maryam itu memang dipersembahkan untuk Gusti. Ya, untuk Gusti itu jadi yang saya bayangkan ya. Jadi ia dibikinkan bilik ya, dibikinkan bilik khusus sendiri, kemudian dia itu berdoa, kemudian memuji nama Gusti dan lain sebagainya. Yang saya bayangkan seperti itu. Jadi seperti apa ya? Ya seperti Ordo Karmel, ya, Dominikan dan lain sebagainya. Dominikan, Karmel. Dominikan Karmel seperti itu. Lalu kemudian nampaknya Gusti memilih apa namanya Bunda Maria itu sebagai orang yang tempat untuk di mana apa namanya seluruh hikmat dari Gusti itu kemudian ia harus kandung. Tetapi yang mungkin yang bagi saya menjadi penting itu apa ya, Mo? Ini soal penderitaan, Mo. Sekarang saya melihatnya begini ya. Mari kita bayangkan dalam situasi yang sekarang ada orang mengaku perintah dari Gusti lalu ketemu dengan Yosefin. Ya, ketemu dengan Yosefin ya. Ketemu dengan Yosefin yang ada di antara kita. Yosefin, menurut Gusti, kamu akan mengandung. Mau nggak kamu mengandung? Kamu masih perawan ya, belum punya istri, belum punya suami. Kamu akan mengandung, tapi kamu tidak boleh menikah. Yosefin kalau berpikir secara normatif, maka ia akan memilih tidak. Kenapa? Bayangkan kalau ada sekarang ya, kalau ada orang perempuan hamil tidak punya pasangan, maka seluruh kampung di Manuan itu pasti akan goyah. Loh, gak duwe bojo kok meteng. Bayangkan seseorang itu akan memilih apakah ia akan meyakini itu sebagai perintah Gusti atau akan ia yang berarti itu dia harus memikul salib yang sangat luar biasa karena sejak saat itu pula maka ia akan terus menjadi gunjingan oleh banyak orang di Manuan dan ketika dia melahirkan maka orang-orang juga akan menganggap arek iku gak duwe bapak. Dia hamil ngaku-ngaku jarine Gusti. Bayangkan kalau ada perempuan yang berani memikul salib seperti Maria. Ya. Di Al-Qur'an itu dicatat. Dicatat entah benar atau tidak, tapi ini di Al-Qur'an ya. Dicatat bahwa ketika dia melahirkan dia kan hidupnya menyendiri, mau di dalam Al-Qur'an itu Maria itu hidupnya menyendiri. Punya bilik khusus katakanlah di pinggir hutan gitu ya. Di sana nggak ada hutan ya. Gurun pasir. Jauh dari perkampungan. Ya, jauh dari perkampungan. Jadi ketika dia hamil di sini, lalu dia membawa bayinya masuk ke perkampungan dan semua orang menudingnya. Menudingnya seperti ini di Al-Qur'an, saya lupa bahasanya tapi kayak gini. Nduk Maryam, bapakmu iki wong suci, wong apik. Kowe kok dadi gak karu-karuan koyo ngene, duwe anak tapi gak ono bapak. Bayangkan kalau kita dalam posisinya Maria itu, apa yang harus kita sampaikan? Mosok kita akan ngomong iki perintah Gusti. Kan ya diguyu wong akeh. Tapi ia bersetia, sekali lagi, ia bersetia untuk diam dan menerima cercaan itu. Jadi bagiku gak salah orang Katolik itu mendevosi Maryam itu nggak salah. Karena ia menanggung derita, menurutku ya menanggung derita setara dengan Gusti Yesus. Ia mungkin tidak disalib dalam arti yang seperti ini, tidak. Tetapi ia disalib secara virtual karena ia terus dicerca orang semanuan, sedesa waktu itu, bahwa ia adalah pezina, ia adalah aib bagi keluarganya. Aku kadang-kadang ya Allah,
terbuat dari apa hatinya Maryam nih? Ya. Karena ia mau menerima itu. Dan ia menerima itu tidak gitu saja. Tapi kan tadi saya sudah sebutkan ya, ia men-challenge Gabriel ya, ia men-challenge Jibril ngomong, mbok pikir aku iki pezina, aku iki orang suci kok tiba-tiba kamu memintaku atas nama Gusti, aku harus hamil. Saya merasa bahwa terus terang saja sebagai orang Islam, terus terang aja ya Mo ya. Ini antara kita sendiri. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Katolik dengan mendevosi Gusti Maria itu sudah tepat. Karena di kami itu penderitaannya itu tidak dianggap sebagai hal yang penting. Jadi masih untung menurut saya, dunia ini masih untung karena ada kekatolikan yang terus nguri-nguri, yang terus mendevosi, yang terus wiritan penderitaan, mewirit ini semua. Nah, saya menemukan itu di dalam Katolik, plus saya juga menemukan cara pandang yang menurut saya harta karun di dalam Islam itu, tapi karena tidak banyak dikaji oleh sarjana-sarjana Islam, baik secara akademik maupun secara spiritual, maka ya itu tadi, bahwa sebenarnya menurutku Gusti Maria itu menawarkan kita modalitas atas dua hal itu sendiri. Yang pertama adalah anti tunduk kecuali pada Gusti. Nah, yang menjadi menarik bagi saya adalah bagaimana mengaplikasikan Maria dalam konteks sekarang ini. Kan tidak mungkin kan sekarang internet dan lain sebagainya, kan nggak mungkin anak-anak diminta untuk menjauhi mall, menjauhi Grand City, menjauhi Tunjungan Plaza, menjauhi kan nggak mungkin kan. Tetapi sebenarnya kita juga bisa mengaplikasikan sifat-sifat dan status kemariaan ini. Misalkan adalah ya kalau kamu diminta untuk, misalkan siapapun yang memintamu untuk melakukan sesuatu, jangan langsung percaya. Tapi cek dulu. Itu sesuai dengan Alkitab, itu sesuai dengan kasih enggak? Jadi anti ketertundukan itu artinya apa? Saya tidak mau. Jadi misalkan Romo Siga, misalkan, nggak tahu ya, ini ngawur saja Mo ya. Romo Siga ngomong, tidak boleh bergaul dengan orang Islam. Meskipun itu diomongkan oleh Romo, tapi kalau dengan menggunakan spirit Maria, maka anak-anak Komsos harus ngomong, sebentar, ini meskipun diomongkan oleh Romo, tapi sesuai nggak dengan spirit dari Gusti? Kalau nggak sesuai dengan spirit Gusti, ya nggak boleh tunduk. Ya, jadi spiritnya kayak gitu Mo menurut saya. Bos mau bener buka ya. Tapi ya sharing pengalaman spirit penghormatan Maria. Saya merasa itu spirit, dan sekarang itu salibnya Maria itu sedang, menurut saya ya, sekarang sedang dipanggul oleh Paus Fransiskus. Ya. Bayangkan ini, saya kira ketika beliau ngomong yang sangat kontroversial itu, pasti ada banyak orang di Katolik yang diam-diam, pasti nggak akan berani ngomong secara terbuka, diam-diam itu misui Paus Fransiskus. Ini Paus sih jadi gaplei kayak gitu. Mosok wong homo didukung dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahwa salib yang sama juga pernah dipikul Maria dan dipikul oleh Yesus. Gitu loh. Jadi wes bener iki mau. Maksudnya teman-teman Katolik wes bener mau tak dukung. Perlu sidang dewe. Perlu sidang dewe. Kene iki sendika dawuh, Gus. Ya, menurut ajaran berdasarkan kesepakatan bersama. Terima kasih Romo Siga dan Gus Aan atas jawabannya. Ini kali ini ada pertanyaan yang menarik nih untuk Gus Aan mungkin ya. Tadi kan sempat ada gambar wallpapernya Gus Aan, Bunda Maria memakai jeans dan sneaker ya Gus Aan. Kalau nggak salah. Ana sing protes ta? Oh, enggak. Ini protes sih. Ini ada pertanyaan nih.
misal ya Gus, Iya. ada sebuah gambar yang sama seperti itu, tapi personanya itu Nabi Muhammad. Nah itu tanggapan Gus Aan bagaimana? Gimana pertanyaanmu gimana? Misal tadi kan Gus Aan memakai wallpaper Bunda Maria yang sedang memakai jeans dan sneaker. Nah, misal kalau Iya, di gambar itu adalah Nabi Muhammad begitu Nabi ya. Muhammad. Ya, seperti itu Gus Aan. Mungkin Eh, terima kasih. Oke, aku akan menjawab ya. Doktrin itu adalah interpretasi dari ajaran Gusti. Ya, namanya doktrin itu beda dengan ajaran. Doktrin itu adalah interpretasi dari Alkitab, not Alkitab itself. Jadi saya membayangkan gitu ya. Ajaran dan doktrin kayak gitu. Kalau doktrin itu adalah persepsiku atas apa yang disebut sebagai ajaran. Doktrin itu berarti bisa salah, gitu ya. Doktrin itu bisa salah, interpretasi bisa salah, bisa benar. Di dalam doktrin, memang kami ini agak unik, ya. Kami ini agak unik, ya. Disuruh mencintai nabinya, tetapi kemudian kami tidak dikasih clue. Kami tidak diperbolehkan untuk mengimajinasikan secara lebih konkret lagi to whom we love. Jadi kalau di Katolik dan Protestan itu kan sangat luar biasa ya. Artinya Gusti Yesus itu kan bisa dikreasi sedemikian rupa sebagai wujud cintanya. Ya, pakai jin, kadang-kadang juga kalau tidak salah itu ada Gusti Maria di wilayah mall itu di kapel mana itu yang kulit hitam atau seperti apa. Jadi macam-macam dikreasikan. Kadang-kadang Yesus itu macam orang yang orang miskin, kemudian dikreasi menjadi orang yang Jadi ada penubuhan yang menurut saya itu lebih luas dan lebih terbuka di teman-teman Protestan dan juga Katolik menyangkut sosok yang dia yakini sebagai yang suci. Nah, di Islam doktrinnya itu memang Nabi Muhammad itu tidak diperbolehkan. Doktrinnya tidak diperbolehkan dikreasikan. Saya sendiri juga sampai sekarang itu bertanya-tanya. Sebenarnya dari mana doktrin ini? Sebab di dalam Al-Qur'an, saya itu nggak menemukan bahwa kata-kata yang kira-kira bunyinya Nabi Muhammad nggak boleh ditampakkan loh ya. Nabi Muhammad nggak boleh ditampakkan. Saya nggak menemukan. Jadi ajaran di Al-Qur'an saya belum menemukan, tetapi doktrin itu mengatakan tidak. Saya mau mengkritik halus saja. Mau mengkritik halus apa yang ada di dalam teologi kami. Sebab apa? Sebab apa yang saya percaya yang tidak boleh itu rata-rata terjadi di kelompok Sunni. Tapi di kelompok Syiah, saya pernah menemukan, saya punya gambarnya, ya, gambar perangko begitu, yang oleh gambar perangko itu ada gambar lukisan, yang lukisan itu adalah imajinasi bagaimana Nabi Muhammad itu. Dan itu ada di jurnal yang diterbitkan, jurnal internasional yang diterbitkan di Leiden. Jadi sudah masuk jurnal. Harusnya nanti kapan-kapan tak kasih tahu ya. Kalau ketemu tak kasih tahu Nabi Muhammad dalam persepsi pelukis itu ketika umurnya sekitar 13-15 tahun. Ganteng banget. Begitu. Ganteng banget persepsi mereka ya. Jadi ada orang pelukis kemudian mempersepsi Nabi Muhammad itu dalam imajinasi berdasarkan sumber-sumber yang ia yakini sendiri. Oh, good looking, matanya begini. Lalu kemudian dia coba kayak gitu.
Tapi memang di Sunni doktrinnya tidak boleh. Kalau saya, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau saya itu lebih suka seperti bagaimana Gus Dur dinarasikan. Coba teman-teman lihat ya, Gus Dur ya. Gus Dur itu satu-satunya kiai ya, satu-satunya kiai dalam kiai high level yang boleh dijadikan karikatur model apa saja. Ya. Satu-satunya. Gus Dur silat. Gus Dur koyok Yesus kate munggah gini, kayak Paskah gini kan. Dan tidak ada yang marah, malah senang. Bayangkan, saya nggak bisa membayangkan kalau misalkan Mbah Hasim, Kiai Haji Hasim Asy'ari, atau kiai-kiai mentereng yang lainnya, itu digambarkan seperti itu. Pasti ngamuk itu santri-santri. Tapi kenapa kalau Gus Dur itu tidak? Loh, itu menarik. Itu menarik. Jadi saya pernah ya, ini aja. Gus Dur tok sing oleh. Yang lainnya nggak boleh. Said Akil aja nggak boleh. Ayo Yai Said misalnya gambaran ya karikatur. Dan saya Yai Said Akil terus yang lain. Kayak gitu. Dan nggak marah. Teman-teman Gus Durian nggak marah. Jadi model silat, model Tionghoa, model macam-macam misalkan. Karikatur Gus Dur itu kan macam-macam. Dan hanya dia yang bisa digitukan. Saya nggak tahu itu kok bisa kayak gitu. Nah, bagi saya ya. Bagiku harusnya kalau kita diminta untuk mencintai seseorang, maka itu juga sekaligus memberikan keleluasaan bagi kita yang diberikan mandat untuk mencintai, itu bisa mengkreasikan sesuai dengan gagasannya. Seperti anak TK itu loh ya, anggap saja aku ya anak TK. Gambarlah apa yang kamu sukai. Kalau saya menyukai pemandangan, maka saya akan menggambar pemandangan. Karena itu yang saya sukai. Gitu. Nah, kembali ke soal Nabi Muhammad itu sendiri. Bagi saya, setiap orang itu bisa mempercayai apapun yang ia yakini menyangkut sosok yang ia cintai. Jadi kalau misalkan ada teman saya yang meyakini kecintaannya kepada Nabi Muhammad itu dengan cara tidak mau memvisualisasikan, I can respect that. Saya bisa menghormatinya itu. Saya bisa menghormati. Yang tidak bisa saya terima adalah ketika ia memaksakan apa yang ia yakini kepada orang lain. Atau kemudian ia menghakimi orang lain yang berbeda cara pandangnya terhadap dirinya. Saya nggak bisa terima itu. Jadi misalkan ya, Romo Siga ini Gus Durian. Ia memahami Gus Dur adalah menjadi sangat sosok yang suci. Ia tidak mau menuliskan dan menggambarkan Gus Dur dengan kalimat-kalimat yang quote-unquote pejoratif. Ya enggak apa-apa. Tetapi jangan larang saya, yang juga Gus Durian, itu untuk menggambarkan Gus Dur dalam kerangka yang saya suka. Yaitu tadi, respect diversity itu tadi. Sehingga apa? Saya meminta kepada teman-teman Muslim, Bapak, untuk juga bisa memahami cara pandang Muslim lainnya yang barangkali ingin mengimajinasikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad dengan cara yang mungkin berbeda. Nggak perlu marah, nggak perlu baperan, nggak perlu bawa kelewang. Karena itu tidak Islami. Menghakimi orang, kemudian membakar rumah orang karena apa? Ini gambar Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Ya kalau teman-teman yang lain itu memilih untuk tidak mau menggambarkan Nabi Muhammad, mengimajinasikan dengan cara apapun, ya lakukan itu. Tapi jangan memaksakan pikiranmu kepada yang lain dan merusak diversity itu. Itu sih menurutku.
Wah, saya setuju banget tuh. Pokoknya intinya itu respect Mana diversity kisah tuh? bagusnya. Iya, respect diversity itu loh. Bener, Ya kan? tapi jujur saya ini emang suka gitu masalah-masalah kayak gini-gini. Soalnya kan kalau bicara seperti ini kan nggak ada habisnya gitu ya Gus ya dan Romo ya. Soalnya pasti urusannya itu panjang juga. Intinya tuh bagaimana cara kita untuk respect terhadap perbedaan itu. Itu sih kalau menurut saya. Nah, Romo sama Romo dan Gus, maaf sebenarnya ini pertanyaannya banyak banget, banyak pol, tapi waktunya udah habis. Aduh, udah habis. Aduh sayang sekali. Sayang Menarik sekali. ya. Menarik Kopi banget, darat banget. Cuma menarik itu ya itu memang. kita terhalang waktu dan dimensi. Iya, disambung kapan-kapan lagi aja. Ya mau ya. Mungkin lain Ngobrol kali. Neng soal ini. Manuan, neng Ada Manuan. Mana ini? Iya Manuan. Aku ngundang Mungkin nanti Gusaan. akan ada part kedua. Mungkin saja. Tunggu saja. Oh ya, Abel, ini gimana ini lanjutannya? Udah selesai atau belum ya? Enaknya gimana? Mau masih lanjut atau udahan aja? Wah, karena kita terhalang oleh waktu, Aduh. mohon maaf untuk semua viewers dan Romo serta Gus. Kita tutup sharing session kita yang pertama kali ini. Mungkin terima kasih Iya, terima kasih. Terima kasih buat Gus Aan udah menyempatkan waktu dan tempatnya, serta Romo juga. Terima kasih Gus-an sama Romo. Ini mungkin sebelum penutup, mungkin dari Romo Siga atau Gus Aan ada kata-kata terakhir atau Romo Siga dulu. dua kata. Ya Romo Romo Siga. Siga dulu. Kata penutup mungkin. Ya, baik. Bagi saudara-saudari Katolik, ini kesempatan bagi kita untuk pesan Bapak Suci, pesan seorang rahib imam Dominikus, berdoalah setiap hari dalam rosario karena Maria mengajarkan kita ketaatan kepada Allah, keterbukaan pada Allah, dan juga ikut ambil bagian di dalam karya keselamatan. Penderitaan itu bagian dari hidup kita, maka tidak perlu dihindari. Kalau kita dalam kerangka cinta, dalam kerangka damai, dalam kerangka persatuan demi keselamatan banyak orang, ikutlah ambil bagian dalam karya itu meskipun itu membuat kita menderita. Maria memberikan dirinya untuk banyak orang. Jadi ciri khas orang Katolik itu memberikan diri untuk orang lain, ikut ambil bagian di dalam karya keselamatan. Meskipun toh itu membuat kita menderita, dan itulah jalan salib. Sekian, terima kasih. Mungkin Gus-an selanjutnya. Iya, terima kasih teman-teman Katolik dan juga Romo Siga dan yang lain dan teman-teman Kristen. Percayalah bahwa sebagai orang Islam, saya kemudian mendapat bantuan dan mendapat pencerahan ya untuk menemukan keislaman saya yang menurut saya unik dan semakin melengkapi dengan diskusi-diskusi seperti ini, terutama dalam sosok Maria. Percayalah bahwa jangan terlalu bagi saya ini ditonton banyak orang, dan percayalah bahwa diskusi-diskusi seperti ini ada 4 atau 10 aja dialog kekristenan Islam, kekatolikan Islam dalam konteks yang sangat spesifik ini akan membantu banyak orang, terutama orang-orang Islam, untuk bisa lebih memahami bagaimana lian itu sendiri. Nah, sehingga Sehingga saya meletakkan konsepsi menyangkut Maria dalam perspektif Islam ditambah dengan Katolik. Itu bagi saya ini adalah modalitas yang luar biasa bagi peradaban Indonesia yang intoleransinya di mana-mana. Saya berutang banyak pada teman-teman Katolik, terutama teman-teman Stefanus, terkait dengan kerendahan hati mengajak saya sebagai orang Islam untuk bisa berbagi perspektif dalam kerangka itu tadi, respect our diversity regarding the Holy Mary. Saya kira itu. Terima kasih, Romo. Mari kita panggul bersama-sama salib berat ini.
Terima Terima kasih. kasih Gusaan dan Terima kasih ya Matur Gus suwun. Aan sama Matur suwun, teman-teman Om. Gus Dirian ya. untuk Oke, matur sharing session suwun. kali ini dapat disimpulkan itu sebenarnya pandangan Maria ini banyak. Yang di agama ini, agama itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita menghadapi dan tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk orang lain bisa memahami doktrin atau pemahaman kita itu sendiri. Jadi kita itu harus intinya harus menghargai atau Betul itu. diversity, respect. Intinya respect, Angga. Untuk teman-teman yang viewers kita yang tadi komen-komennya belum dijawab langsung sama narasumber, mungkin nanti kita akan bahas di next Mungkin Abel episode selanjutnya di channel ini. Jangan lupa untuk video-video dari kami ya. Bener gak enggak? Iya. subscribe, jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian bisa tahu update dari kita. Nah, tadi kan dibuka dengan doa, maka kita ditutup pula dengan doa pula. Kami mohon untuk Promosika memimpin doa sekaligus berkat untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu melalui Yesus Putramu yang hadir di tengah dunia dan terutama tinggal di dalam hati kami masing-masing, mewartakan cinta kasih, mewujudkan persatuan dan penebusan untuk semua orang tanpa terkecuali. Engkau memberikan keselamatan bagi kami semua. Dan kami mengucap syukur memberikan penghormatan kepada Bunda Maria, Bunda kami semua yang menjadi teladan di dalam kerendahan hati, dalam situasi apapun, tetap memperjuangkan di dalam ketaatan iman. Dan semoga kami juga seturut teladan penghayatan Bunda Maria di dalam imannya, kami semakin menghargai kehidupan, menghargai perjumpaan, menghargai pertemanan, terutama kami akan selalu membangun jaringan kepada siapapun untuk bekerja sama melakukan kehendak-Mu sendiri, perbuatan-perbuatan kasih, pertolongan bagi sesama, pengampunan, dan terobosan-terobosan baru di dalam membangun persaudaraan. Ini semua kami aturkan melalui Yesus Putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita semua Amin. diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Matur Gus suwun. Aan. Terima kasih. Menyempatkan waktunya untuk sharing dan terima kasih juga buat thank you ya. Terima kasih. juga buat para viewers. Saya pamit dulu. Jam berapa ya tadi ya? Nggih, Gus Aan, matur nuwun. Pagi nggak sih? Monggo Gus. Iya, dari tadi. Oh, dari tadi ya. Terima kasih dan sampai jumpa di sharing session berikutnya. Bye bye. Dadah. Love you. Hmm.